Kembali lagi di Observasi, obrolan seputar konservasi. Ada yang berbeda kali ini, kita tidak di studio tetapi di halaman kantor KKI Warsi. Bersama saya Sonia. Di sini saya tidak sendiri, ada Kak Kori yang bersama saya. Boleh disapa teman-teman di rumah, Kak? Halo, kantai-kantai Warsai. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Nah, ada Kak Kori di sini. Tentu pembahasan kita tidak jauh-jauh dari pemuda. Nah, teman-teman, ada di pepatah Minangkabau yang berbunyi seperti ini. Keratau madang di hulu, buah babunga belum. Merantau bujang dahulu, di kampung berguna belum. Nah, pepatah ini menyiratkan bahwa pemuda diharapkan untuk menempa dirinya. Karena di kampung halamannya dia belum berguna atau belum cukup mampu, belum dianggap mampu untuk mengisi posisi-posisi untuk membahas permasalahan yang ada di desa ataupun di nagari. Salah satu pemantik yang dilakukan oleh teman-teman fasilitator kita di Bujang Raba adalah dengan adanya sekolah pemuda. Nah, Kak Syori, boleh nggak sih diceritakan apa itu sekolah pemuda? Apa itu sekolah pemuda ya? Kalau kita pecah terminologinya ya, sekolah, kemudian ada pemuda. Kalau rujukan sekolah itu pasti kita selalu terbayang ya, SD, SMP, SMA, terus ada bangku kayu, kemudian ada papan tulis. Kemudian pemuda pasti dipikirannya, oh mungkin nih sekolah ini untuk pemuda. Tapi sekolah pemuda yang kita kenal ya di Bujang Raba ini lebih luas karena memang tidak ada bangunan, tidak ada bangku, tidak ada dinding sekat, karena yang kita maksud di sekolah itu adalah alamnya Bujang Raba itu. Jadi dimanapun proses diskusi itu kita sebut itu sekolah pemuda, baik itu di sungai, baik itu di tengah hutan, baik itu di dalam rumah ketua LPHD ataupun tempat tongkrongan kawan-kawan pemuda. Jadi memang itu seperti seperti pemantik. Kalau seandainya selama ini ya kita lihat nih anak-anak muda di Bujang Raba contoh ya, kan ada sinyal tuh, mereka nongkrong tuh di titik-titik sinyal. Kemudian di bukit gitu. Kalau seandainya orang tua lewat kan, orang tua lewat, wah ngapain tuh anak-anak pada Mobile Legend, pada main game. Sebenarnya kalau seandainya kita bisa membangun diskusi di titik itu sekolah pemuda namanya. Jadi sekolah pemuda tuh seperti ruang yang digagas, ruang belajar, entah itu belajar apapun ya. Yang penting mereka merasa butuh, mereka merasa kayaknya kita perlu diskusi ini deh. Dan itu terjadi di manapun bagi pemuda. Itu kita namakan sih sekolah pemuda. Berarti sekolah yang dimaksud itu lebih kepada prosesnya gitu ya. Iya. Proses tukar informasi, belajar. Nah, tadi kan Kak Cori jelasinnya cukup secara umum ya gitu ya. Kalau sekolah pemuda gitu ya, pasti ada dong sesuatu yang ingin kita capai dari meskipun dalam praktiknya sekolah pemuda ini secara informal gitu, dari tongkrongan ke tongkrongan, tapi paling tidak pasti kita punya atau boleh disebut kurikulum ajar atau bagaimana? Kalau kita rujuk ke literatur, sekolah pemuda ini bisa dimasukkan atau dalam kategori sekolah kontekstual, sekolah alternatif ya, di mana semua partisipasi itu ada pada semua orang. Makanya tidak ada guru dalam sekolah pemuda. Yang ada tuh hanya fasilitator atau yang memudahkan orang-orang, membantu teman-teman pemuda itu untuk memfasilitasi dirinya. Sebenarnya kawan-kawan itu sudah menuliskan sebuah kalau kita namanya dulu tuh bikin kontrak belajar. Kontrak belajar itu kira-kira teman-teman punya waktu senggang kapan, dalam 24 jam itu kira-kira yang nggak pegang HP-nya kapan, yang nggak nontonnya kapan, yang nggak pacarannya kapan. Jadi memang waktu yang
bersisa di antara banyak Iya, rutinitas jadi yang kita tuh kayak bikin kotak-kotak itu kan, kotak-kotak Senin sampai Senin sampai Minggu, kemudian dibagi tuh siang, malam, pagi, siang, malam. Terus di checklist tuh, yang aku punya jadwal di Senin pagi muat ada kerjaan misalnya, kalau ambil karet, kemudian bantu orang di sawah misalnya kan. Terus dimasukin tuh ke kotak itu. Nanti kita lihat tuh mana yang kira-kira kotaknya kosong. Terus kita coba bikin kesepakatan bersama. Nah ini Selasa malam nih kosong nih, gimana teman-teman mau nggak ketemu? Kita ketemu yuk. Di mana enaknya? Jadi kapannya mereka yang putuskan, di mananya mereka putuskan. Kemudian, nah kira-kira nih teman-teman tuh kita tuh tertarik atau teman-teman tuh pengen tahu tentang apa sih? Di random aja dulu. Ada yang bilang pengen dong diskusi soal asmaranisasi. Asmaranisasi itu kayak semacam, mungkin kami tuh pernah ya ngomongin soal love language. Love language kan lagi heboh ya, love language itu apa. Kemudian wah ternyata seru juga ya. Sebenarnya mereka tuh hanya butuh entry point aja sampai kita menggiring teman-teman pemuda itu bicara soal isu perubahan iklim. Sebenarnya sekolah pemuda itu kita pikirkan bagaimana kaum-kaum pemuda itu bisa dekat dengan obrolan mengenai perubahan iklim tadi. Mengenai perubahan iklim, tapi jauh sebelum perubahan iklim kita harus membiasakan teman-teman tuh berdiskusi. Kadang kaum-kaum pemuda itu ya, saya dulu pengalaman dengan kawan-kawan yang lain tuh sering dicuekin. Dalam artian kita kan umurnya juga sudah cukup matching ya. kemudian ya tante-tante. Iya, kan. Kita umur 18 menuju 20-an ini ya. Kalau saya deketin pemuda itu memang kerasa kentara banget. Dalam artian ini orang kaku banget sih, emang kelihatan mereka tuh nyuekin. Terus emang cukup effort ya, save nomor WA-nya, kemudian komen WA story-nya, keren banget sih, di mana sih ini, sampai pada akhirnya mereka ngubungin kita, Kak di mana Kak? Nah itu kan tanda poin ya, mereka tuh sudah mulai dekat dengan kita. Nah setelah mereka menginventaris, sebenarnya mereka tuh pengen diskusi apa ya, atau pengen tahu atau penasaran tentang apa ya, baru tuh dari apa yang mereka tulis itu kita bikin kurikulum. Mana kira-kira yang tonsnya itu ringan, pembicaraannya sampai yang berat. Jadi ada asistensi, kira-kira teman-teman pemuda ini butuhnya apa, betul. Pengen tahu tentang apa gitu. Sebetulnya Warsi ingin sebetulnya mendorong yang jadi cita-cita kita bersama, pemuda dan kelompok-kelompok lainnya itu terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang ada di desa mereka gitu. Nah, kalau kakak melihat gimana posisi pemuda di desa-desa yang ada di landscape Bujang Raba itu di masyarakatnya? Oke, posisi pemuda ya. Iya. Kalau kita lihat di Bujang Raba ya, di 5 dusun itu ya, ada Lubuk Beringin, Sumbuat, Laman Panjang, Senamat Ulu, Sungai Telang. Rata-rata sama. Dalam artian mereka memang kita bisa kategorikan marginal dalam suara Musrembang Dus ya. Karena itu tadi teman-teman pemuda itu terlihat nongkrong itu tidak melakukan apa-apa, tidak membicarakan apa-apa, tidak terlibat di dalam proses pembangunan desa. Kita nggak bisa nyalain juga mereka tuh. Mereka juga nggak ngasih ruang. Orang-orang tua di sana juga nggak percaya karena mereka ya kayak seonggo orang gitu kan ya. Kemudian nyari sinyal, ketawa ketiwi, terus bangun siang, pulang malam gitu kan. Terus apa yang mau mereka proving ke masyarakat, ke orang-orang tua kalau mereka tuh punya kapasitas apa? Jadi memang yang menarik kami temukan adalah dalam sesi membangun sekolah pemuda itu ya, yang tadi saya bilang sekolah pemuda itu hanya terminologi. Di desa lain ada juga namanya diskusi ngopi bareng, kemudian majelis apa gitu kan. Mereka bebas mendefinisikan pertemuan mereka itu apa. Cukup menarik proses diskusi, proses beradu argumen dengan kaum-kaum pemuda. Bahkan heterogennya mereka itu ada hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak kepikiran itu gitu kan.
Orang-orang tua tuh nggak kepikiran itu. Apa tuh Kak contohnya? Contoh misalnya nih, soal kita boleh mengamini ya teman-teman pemuda itu memang kuat digital. Iya. Sekarang itu kan proses teman-teman pemuda itu kan sudah kita dorong tuh terlibat dalam pengamanan kawasan. Mereka itu sudah cepat sekali pakai Avenza, salah satu tools untuk melakukan patroli. Tapi memang secara sadar para tetua senior dari tim-tim patroli itu juga tidak sanggup mengoperasikan di tools itu. Jadi memang perlu kesadaran diri dari yang sesepuh, kemudian dari yang muda juga. Gue ambil bagian ini nih, yang senior ambil bagian ini nih. Justru alangkah lebih bagusnya, lebih baiknya. Yang selama ini teman-teman pemuda tidak pernah ambil peran, kemudian minder karena memang kita bisa kategorikan mereka marginal dalam hal modal sosial, kepercayaan diri, kemudian identitas diri. Tapi sekali mereka dikasih di training, kemudian mereka dikasih dorongan untuk lebih percaya diri, itu hasilnya sangat luar biasa ya. Yang bahkan sebenarnya kita bisa lihat mereka bisa melakukan pemasangan plang batas itu seluas 6.000 hektar ya luasan kawasan Bujang Raba itu. Dan banyak orang yang justru pesimis, ini nggak mungkin ini masyarakat melakukan itu. Saya pernah dengar beberapa teman-teman dinas ya yang bilang begitu. Tapi faktanya memang mereka masuk dan tidak didampingi oleh kawan-kawan warsi. Sudah kita training dan sudah bikin laporan. Jadi posisi pemuda ya yang warsi lihat itu memang cukup marginal di desa-desa. Kita perlu memang satu strategi khusus ya untuk melakukan pengorganisasian pemuda. Kita nggak boleh tuh ujuk-ujuk dorong mereka masuk LPHD, kemudian dorong mereka menyuarakan di Musrembang Dus, karena kita tahu mereka nggak berani ngomong. Iya. Jadi hal yang dilakukan oleh warsi, kerangka berpikirnya ya, proses pengorganisasian pemuda itu yang pertama kali dilakukan warsi adalah mengaktifasi diri. Jadi kayak mereka harus bangga jadi orang yang hidup di sekitar hutan. Kemudian mereka juga harus bangga kalau mereka orang Melayu yang punya ada istiadat tentang aturan adat ini nih. Kalau di Bungo itu memang tidak boleh mengambil durian mudo. Dan hal-hal yang kearifan lokal tuh mereka harus tahu tentang pengelolaan sumber daya alam. Kemudian mereka tuh harus yakin dan percaya kalau mereka itu bisa berkontribusi. Jadi itu kerangka pertama yang warsi tawarkan. Walaupun kita nggak bilang itu secara direct ya ke teman-teman pemuda, tapi kerangka fasilitasi seperti itu, mengaktifasi diri mereka, kemudian memperkuat kelompok. Kenapa kita tidak mendorong mereka langsung ke desa atau Musrembang Dus? Karena ketika nanti satu orang kita orbitkan menjadi bintang ya, anggaplah ya lokal championnya ya kita dorong satu orang. Pasti itu akan ada gesekan tuh di Musrembang Dus karena banyak kepentingan yang kita masukkan kan. Tapi kalau mereka kuat, yang lain itu bisa backup. Nah, jadi semua orang bisa bergerak sama-sama dan satu suara gitu. Ya? Nah, sahabat warsi, Bujang Raba yang dimaksud pemuda Bujang Raba yang dimaksud adalah pemuda yang berada di desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Bungo. Nah, teman-teman pemuda ini salah satu keterlibatan aktifnya dalam pengelolaan sumber daya alam, salah satunya disebutkan oleh Kak Kori tadi. Mereka mampu masuk ke hutan desa yang luasannya itu sekitar 6.000 hektar, memasang plang batas antara zona lindung dan zona pemanfaatan gitu. Nah, Kak Kori, iya, ohnya. Ini tadi itu luarannya mereka mampu mempasang plang batas yang kata orang diragukan mungkin bagi orang luar kok bisa gitu ya. Jadi kita tuh secara tidak langsung memberikan keyakinan gitu ya ke kelompok tua di sana kalau pekerjaan-pekerjaan yang ruwet, yang membutuhkan tenaga kuat itu tuh hanya mampu dilakukan oleh pemuda. Nah, Kak Cori gimana pas melihatnya itu gitu?
apa ya, sebenarnya proses pengorganisasian pemuda ini sudah 2 tahun dilakukan. Kadang memang awal-awal sekali ya melakukan pengorganisasian pemuda itu banyak yang meragukan, dalam artian pemuda itu bisa apa sih. Jadi sebenarnya kita di lapangan itu melakukan banyak refleksi, dalam artian gimana ya cara mengobrak-abrik pragmatis yang sudah ada. Bahkan pekerjaannya tuh nggak cuma di pemuda, yang kita obrak-abrik itu pikiran-pikiran para senior juga, kemudian pikiran-pikiran, bahkan pikiran kita sendiri tuh yang sering menjadi apa ya, wah ini nggak bisa nih, ini nggak bisa nih, sering gitu kan. Jadi tuh ini kayaknya enggak deh, ini kayak enggak. Ternyata mungkin nih nggak bisa nih. Tapi kemarin ya di Bujang Raba itu kan ada forum komunikasi ya yang menaungi 5 LPHD. Itu kemarin tuh bikin sharing pembelajaran terkait pemasangan pelang batas di 5 desa itu. Kemudian yang mempresentasikan itu teman-teman pemuda lah. Jadi itu agak cukup haru ya prosesinya ya, karena kita tahu betul mereka tuh dari nol yang nggak bisa ngomong sama kita, atau mungkin cuma bisa chat doang, atau kalau papasan tuh mengelak kayak matanya gitu. Terus tiba-tiba 2 tahun setelah itu mereka berani bilang kalau kami sudah bisa pasang pelang batas 330 pelang. Kami masuk 15 hari masuk hutan. Maksudnya tuh apa ya? Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi tapi ada tuh kan. Jadi cukup menjadi apa ya? Prosesnya mungkin kalau diceritakan tuh agak melankolis ya, karena memang teman-teman pemuda itu apa ya, marginalnya itu betul-betul marginal ya. Gimana ya, tentu kayak secara apa, kekuatan diri gitu ya, kepercayaan orang betul itu juga modal sosial. Jadi alhamdulillahnya ya semua ini cepat berubah saat ketika memang para senior itu kayak apa ya, sadar diri dalam artian iya ya, ini kan pemasangan pelang batas tuh udah 2 tahun lalu dicanangkan, tapi kemudian nggak selesai, dan datang tuh teman-teman tim patroli muda 6 hari 5 hari tuh selesai gitu. Jadi semacam ada tamparan ya, dan itu memang disampaikan oleh para pengurus senior itu. Berarti mereka cukup apa ya, legowo memaklumi, dan dulu menganggap remeh itu. Betul. Dan proses mendikotomi ya, apalah istilahnya ya, mencoba untuk mengakuisisi LPHD itu hanya oleh orang-orang senior saja, kan. Jadi ketika masuk yang muda tuh warnanya tuh berbeda, dan pada akhirnya teman-teman senior pengurus itu kayak jadi tahu ternyata di LPHD tuh banyak bilik yang sebenarnya tuh kita tuh bisa isi dengan peran-peran kita masing-masing. Misal contoh ada divisi informasi dan komunikasi, itu teman-teman pemuda yang ngisi. Kemudian mereka sudah kebayang tuh nanti akan meliput ini, kemudian akan bikin TikTok ini, kemudian bikin aturan apa soal publikasi. Jadi seperti hidup gitu LPHD-nya. Ya, baik. Nah, Kak Syori, dalam proses fasilitasi gitu ya, tadi kata Kak Syori ada di situ kearifan lokal, nggak boleh mengambil durian mudo gitu. Nah itu tuh kan yang taunya kelompok senior ya gitu ya, bukan fasilitator. Nah gimana cara transfer ilmunya tadi tuh antara kelompok senior dengan pemuda gitu ya? Kuncinya memang keterlibatan sih sebenarnya. Ketika ada satu forum misalnya membahas soal aturan adat, pasti ada 1-2 lokal champion pemuda yang diikutkan. Kemudian yang menarik sebenarnya yang menarik ini proses transfer ilmu informal. Kan biasanya kalau kita masuk hutan itu kan dia pakai tim tuh, tim, ada ketua tim, kemudian ada yang pegang GPS, kemudian yang tabel, kemudian ada pasang pelang dan sebagainya. Nah yang jadi ketua tim itu biasanya yang senior, yang buka jalan, yang kemudian di jalan paling depan. Ya, yang teknis tuh teman-teman pemuda biasanya. Kemudian ada lagi yang di belakang teman-teman senior. Nah proses transfer ilmu ternyata tuh banyak dilakukan waktu perjalanan patroli itu.
waktu itu briefing kan, disampaikan nanti ada larang pantang ya di hutan ini, nggak boleh dorong batu dengan sengaja misalnya, kemudian ABCDE gitu. Jadi sebenarnya tidak pun teman-teman fasilitator lakukan itu, kalau seandainya yang senior itu sudah menyadari bahwa mereka perlu menurunkan pengetahuan, itu akan terturun dengan sendirinya dimanapun. Mau mereka lagi duduk-duduk, mau lagi ngobrol, kemudian bikin laporan, kemudian bahkan waktu di Yacht Camp Laman Panjang ya, kita kayak bikin satu sesi itu semacam camping bersama ya, pemuda itu ya, kita kayak semacam bikin satu sesi mengambil informasi dari yang tua-tua. Jadi sebenarnya selama yang tua juga ingin memberikan pengetahuan dan yang muda tuh datang dengan kelas kosong, itu akan terjadi. Cuman kalau seandainya dua-duanya punya di hatinya tuh menolak pengetahuan itu sebenarnya percuma saja. Jadi memang harus dua-duanya ikhlas ya, jadi, menerima dan memberi. Kelompok senior pun dilibatkan dalam proses fasilitasi di sekolah pemuda. Nah Kak, balik lagi, mereka ini kan kelompok senior atau itu mereka kan kelompok yang mapan ya secara berpikir. Terus bagaimana sih fasilitator meyakinkan kelompok senior untuk yuk kita sama-sama ajak anak-anak kita yang muda yuk gitu tuh, gimana cara meyakinkannya Kak? Secara verbal mungkin saking kerasnya atau apa kan. Pernah lah, bang ayo bang ini, tapi percuma juga. Pernah di awal-awal memang cukup effort ya, membuka ruang pikir para senior ya untuk membuka tangan datangnya kawan-kawan pemuda. Tapi memang kita nggak bisa tuh mempush kawan-kawan pemuda tuh merger dengan teman-teman senior kalau mereka nggak proving, kalau mereka nggak buktikan. Jadi sekolah pemuda tuh kayak semacam satu pencapaian, satu pembuktian, kemudian mereka didorong tuh untuk bicara, kemudian tuh dilihat mereka. Jadi memang kayak jadi simulasinya di situ dulu tuh, maker dulu gitu ya baru. Jadi memang nggak bisa kita gujuk-gujuk bawain orang tuh, kita tawarkan mereka di situ. Jadi pemudanya dulu yang dikuatkan. Iya, gitu. Betul. Nah tadi kan sempat juga Kak singgung salah satu capaiannya itu adalah mereka bisa bikin patroli ke hutan gitu ya. Jadi secara teknis apa sih bekal-bekal yang dibekali fasilitator? Kayak tadi tuh ada materi tentang kepercayaan diri, berani bersuara gitu. Secara teknis ada berapa sih kurikulumnya ya? Gitu. Aku juga nggak hafal ya kurikulumnya apa. Yang penting skalanya adalah aktivasi diri itu yang penting ya, yang tadi saya sebutkan, mereka tahu identitas. Dan satu lagi yang menarik, kita itu selalu tidak percaya dengan asumsi. Jadi itu ada tagline namanya asumsi itu membunuhmu. Itu semacam ada satu games ya, kita kasih ke mereka, kemudian kita buatlah 3 pernyataan, kemudian ada 2 yang benar, 1 yang salah, kemudian mereka nebak tuh pernyataan dari aku misalnya kan, mana nih yang salah, mana yang benar. Terus penyampaian mereka pasti bilang begini, oh ini kan karena dia pakai kerudung begini ya, oh karena ini rambutnya panjang pasti orangnya begini ya. Jadi orang desa itu kan memang sering kedatangan orang-orang baru. Iya. Pada akhirnya kadang pemuda itu langsung memframing, oh ini orangnya gini nih, oh orangnya gini nih. Nah itu kan masuk kepada identitas terlihat dan tidak terlihat. Kalau mereka punya curiosity atau rasa penasaran yang tinggi, harusnya mereka mencoba biasa saja dengan orang baru itu. Tapi memang sifat itu bagaimana kita tidak melihat orang pada lookingnya, kemudian itu membuat mereka bisa lebih percaya diri dan lebih punya rasa keingintahuan ketika ada orang lain datang. Nah, jadi setiap kali pengalamannya, setiap kali ada pernyataan, kayaknya orangnya itu deh. Itu asumsi apa fakta? Langsung kayak langsung divalidasi itu kan. Jadi, karena hoax itu banyak banget beredar di secara tidak langsung desa. Untuk mengajarkan kalau boleh disimpulkan berpikir kritis dan logis, betul.
mengkonfirmasi ulang. informasi. Betul. Nah, menarik sebetulnya. Jadi prosesnya cukup panjang ya Kak, bahkan Iya. betul, dari belajarnya pun cukup unik dengan game, dengan nongkrong gitu. Nah, ini yang mungkin momental bagi Kakak atau secara personal gitu ya. Ada pengalaman menarik atau yang paling mungkin berkesan bagi Kakak dalam proses fasilitasi? Apa ya? Pengalaman menarik ya. Aku tuh paling suka memfasilitasi sesi memahami kondisi pemuda secara kelompok. Jadi kami itu membedah lagu. Oh, lagu apa kalau Bapak? Lagu Umar Khayyam, Ini Kisah Kampungku ya judulnya. Sampai aku hafal, teman-teman fasilitator mungkin hafal juga ya. Dari jenggerengan pertama itu lagu tuh kayak ini lagu Umar Khayyam ini tuh kan. Coba satu bait pertama kalau ingat. Ini kisah tentang kampungku, kampung di tepian dua gunung, diguyur cukup hujan, aku lupa, tuk sinari, apa ya, aku lupa pokoknya. Tapi kalau pernah dengar lagu itu antara dilema pemuda antara desa dan kota kalau nggak salah. Iya betul. Jadi setiap kali memfasilitasi itu aku tuh cukup melankolis, cukup cukup punya energi karena memang itu menjadi tamparan. Sebenarnya itu bukan fasilitasi untuk teman-teman ya, itu lebih ke aku yang begini ya sebenarnya, kan. Di liriknya itu yang menarik itu adalah aku boleh buka liriknya nggak ya? Boleh. Dia contekan. Jadi aku boleh buka liriknya nggak? Boleh. Jadi ya, ini boleh nih kapan-kapan Warsi ajak Umar Khayyam. Umar Khayyam, ayo datang ke Jambi. Umar Khayyam itu dari Jogja. Nah ini sebenarnya harus dinyanyikan ya, tapi secara aku jelek, jadi atau kita undang dia. Iya betul. Jadi itu bait pertama, jadi sesi fasilitasi ini memang betul-betul bikin teman-teman pemuda tuh kayak geleng-geleng gitu. Pasti setiap kali fasilitasi ini tuh langsung semua pada repost caption itu, kemudian terus buka lagu itu. Kemudian ada aja tuh yang mereka terpantik karena memang lagu ini menyatakan ya ada satu kisah kampung itu secara sumber daya alam itu bagus, kemudian banyak sawah, terus sawah masih luas terhampar, kemudian ladang pun banyak tanpa monopoli kepemilikan. Itu kan sebuah kondisi yang ideal ya. Iya. Kita inginkan tidak ada orang yang memonopoli kepemilikan itu. Kemudian, tapi sayangnya pemuda desa itu asing ya sama sawahnya. Karena apa? Karena bapaknya lupa ajarkan kalau kita tuh terlalu pasrah sama sekolah. Maksudnya adalah kita selalu mengkultuskan sekolah gitu. Sebenarnya tuh sekolah tuh ada di mana-mana. Yang tadi sekolah pemuda itu kan, semua tuh bisa orang menjadi guru. Kayak orang tua tuh bisa jadi guru. Cuman kita selalu berpikir sekolah itu ya hanya di SD, hanya di SMP, hanya di SMA. Anak-anak yang tinggal di daerah seperti yang kita dampingi, pasti mereka berkeinginan untuk jangan jadi petani, jangan jadi peladang. Padahal kan sebenarnya kalau ada upgrade pengetahuan ya, yuk aku mau jadi petani tapi aku pengen hasil tani ini masyarakat yang akuisisi. Karena ada semacam nilai yang naik tuh ya. Kalau dibandingkan kamu harus cari kerja di Bungo. Ternyata di Bungo jadi apa? Jadi tukang galon. Jadi tukang bersin cuci motor. Tetap juga hanya mengisi jadi itu posisi-posisi informal. Jadi waktu diskusi dengan kaum-kaum pemuda itu seperti gila, ini gue banget ini. Tapi dalam hati itu kan. Kemudian ada dibilang di refnya bilang ini, hidup itu bukan tentang menjawab kuis. Kenapa sekolah ajarkan kita pertanyaan yang tak guna untuk cari makan. Maksudnya adalah selama kita bersekolah sampai sekolah formal, itu kita masih susah cari makan.
kakak ini bukan melarang orang untuk bersekolah. Iya, betul. Bukan melarang orang untuk sekolah ya, tapi lebih kepada kesadaran kesadaran kritis, ya. bahwa proses sekolah itu banyak, Nah, dan kita mencoba menawarkan pendidikan rakyat itu di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya untuk pemuda, tidak hanya untuk yang anak-anak, perempuan tuh juga begitu. Jadi yang paling yang paling mengesankan di teman-teman pemuda itu, karena ini proses fasilitasinya menguatkan kelompok pemuda, dia bilang begini, cerita indahnya kota datang dari mana-mana, lalu tertanam menjadi impian, kemudian membuat desa ketinggalan zaman. Jadi berangkatlah pemuda desa berbondong-bondong menuju kota, bertahan di desa dianggap menganggur, bertahan di desa nggak mungkin mempersona calon mertua. Jadi ini kayak cukup jelek banget, karena pas mereka bilang, iya ini nih yuk, kami ini nggak pernah dilirik jadi mantu. Jadi karena kami tinggal di kampung dan tidak bekerja dianggapnya. Padahal tiap hari itu nyadap karet, kemudian bersihin ladang, kemudian ngajar. Tapi kalau dia di desa itu nggak kerja, tidak menjadi mantu yang idaman. Satu laginya, yang menarik itu gara-gara lagu ya. Iya. Sebenarnya tuh trigger lagu itu banyak. Bahkan ada di Lubuk Beringin itu, Bang Madon lah namanya ya. Dia tuh sampai bilang, ini awak nggak keluar karena lagu nih. Maksudnya itu kayak cukup menjadi cukup menjadi warning buat kawan-kawan pemuda juga. Banyak sebenarnya yang perlu kita kelola di desa ini, kenapa kita harus keluar. Jadi sampai kakak harus tanggung jawab memperdengarkan ini ke kami, kayak karena mereka semakin semakin iya nih, kita harus berbuat nih buat desa. Kita nggak berada di desa itu nggak diam gitu ya. Oke. Ada lagi yang menarik? Nanti lah. Nah, bicara cita-cita Warsi gitu ya, adanya keterlibatan pemuda di pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan gitu. Secara tidak langsung yang kita lihat saat ini dalam proses 2 tahun itu sudah kelihatan loh hasilnya gitu ya. Pemuda sudah diikutkan patroli gitu. Nah, kalau apa sih mimpi mungkin bagi personal kakak aja, apa sih mimpi kakak terhadap pemuda di Bujang Raba itu, suatu hari nanti mereka akan seperti apa gitu ya, ada kak? Apa ya mimpi aku? Iya mimpi bagi seseorang yang memfasilitasi mereka gitu ya. Aku pengen nanti mereka nih kayak gini, kayak apa gitu. Aku sebenarnya jujur enggak tahu mau menjelaskannya seperti apa, speechless ya, karena kita pengen mengkloning banyak pemuda yang sudah kita bukan mengkloning ya, cuman seperti harusnya nanti ada level sekolah pemuda ini, lulusan ini enggak lulusan apa ya, yang ikut dalam proses gitu. Ini kan juga melakukan proses ini juga dalam kesehariannya dengan siapapun, dengan adik-adik bawahnya. Betul. Gitu ya. Kan kalau bicara muda, kalau ingin melihat masa depan satu desa itu lihatlah pemudanya. Jadi kita pengen itu yang tumbuh itu nanti stakeholder ya, ya memang sudah secara ruhnya tuh sudah dapat. Kalau dia itu bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam yang ada di desanya, kemudian mereka tidak istilahnya mengkebiri ya. Kan kita tuh banyak ya proses, mereka sudah dibesarkan, kemudian mereka ternyata mempergunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Kita ingin yang lahir itu adalah pemuda yang memang murni karena untuk desanya, yang memang tahu pengelolaan sumber daya alam itu adalah nikmat Tuhan yang memang harus mereka jaga. Jadi ingin adanya regenerasi, pemerataan pengetahuan bisa dibilang begitu ya, karena tidak hanya kelompok yang ikut berproses bersama sekolah pemuda, tapi juga anak-anak muda lainnya di desa yang ada di Bujang Raba. Ada tidak adanya Warsi. Baik, itu poin pentingnya sih.
Nah terakhir, belum terakhir sih, ada nggak semacam tips and trik kakak nih ya untuk bagi teman-teman kita yang mungkin mendengarkan gitu ya, yang saat ini juga memfasilitasi pemuda atau memfasilitasi kelompok manapun, ada nggak sih tips and tricks agar fasilitasi itu jadi lebih mudah gitu dan menyenangkan? Apa ya? Bingung ya mau menyampaikan apa, karena memang masing-masing tidak apple to apple sebenarnya kita bicara. Dan tidak ada formula yang baku juga untuk menjadi fasilitator yang sukses. Tidak ada sebenarnya. Hanya kuncinya ada pada hati saja. Karena manusia itu kan, kalau kita ini berteman nih, kalau kita nggak suka tuh kita kerasa kan. Jadi kalau ingin memfasilitasi itu usahakan ikhlas, karena itu akan nyampe sama masyarakatnya, sama pemudanya. Kalau kamu fake ya, dalam artian ya ini karena tugas saja nih, karena kerjaan aja nih, itu akan kerasa juga sama teman-teman itu. Nih orang datang karena ada butuh aja nih. Tapi selama nih, gitu ya. Ya, tapi selama itu dilakukan, itu ini agak sulit diceritakan ya, karena ini sangat filsafat sekali ya. Tapi itu ya perasaannya ya. Selama masih merasa mereka adalah bagian keluarga kita, itu kita kan dengan willingnya aja ya, bakal bantu mereka tanpa harus ini siapa yang project apa enggak ya, ini tujuan kita bekerja apa enggak ya, kan. Tapi lebih kepada ya karena aku sayang kamu ya aku bakal bantu. Jadi lebih kepada, jadi aku pernah baca buku, aku lupa sekolah dan pembangunan namanya. Kalau seseorang itu tidak tertarik dengan masyarakat itu mustahil dilakukan fasilitasi. Jadi kalau seandainya mereka tidak tertarik, kemudian mereka juga tidak ingin menyelesaikan persoalannya, itu tidak akan pernah terjadi proses fasilitasi itu. Itu kayak hanya normatif saja atau administratif saja. Cuman kalau mereka tertarik dengan masyarakatnya dan mereka cinta gitu ya tadi ya. Dan rela membantu mereka dalam memudahkan mencarikan solusi masalahnya, itu kan intinya tertarik dulu dengan masyarakatnya. Baik. Jadi tips and trick dari Kak Chori yang mungkin sederhana tapi dalam gitu ya. Yang pertama sekali adalah suka, tertarik, dan kita secara langsung atau naturalnya akan membantu masyarakat yang difasilitasi untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Sama satu lagi, ya, itu kalau tertarik ya, sudah tertarik, kemudian divalidasi apa yang sudah terjadi itu dengan baca buku. Iya. Karena percuma udah punya pengetahuan, udah punya prakteknya, tapi tidak diiringi dengan sebenarnya secara teori gimana sih? Itu nanti kita terkuatkan di situ tuh. Sip. Upgrade pengetahuan dengan lupa. Ya. Nah, terakhir ini paling terakhir ya, atau kan? Kalau Kak Chori ada lagi, kalau aku terakhir. Iya. Nah, dengar-dengarnya nih kabar yang terlintas di samping Kakak Yarsi ini ada yang bakal mau pergi teman-teman. Nah, Kak Chori dapat kesempatan untuk belajar lagi. Nah, boleh diceritakan nggak sih itu sekolah di mana dan apa yang akan kakak pelajari? Ini kalau pakar telematika lihat tadi ya, ini aku bohong nih. Iya. Pura-pura sedih aja dia, padahal bohong nih. Sangat senang gitu ya. Iya, jujur memang sangat senang. Yang tadi aku sampaikan itu kan, aku ingin memvalidasi sebenarnya apa yang sudah aku kerjakan selama ini. Jadi kebetulan memang aku dapat kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Prancis, di Université de Pau de la Dore namanya. Jurusannya itu ya kalau kita translate ya pakai bahasa Indonesia ya, itu mobilisasi pemuda dalam perubahan iklim. Jadi memang aku sudah berkomitmen ya untuk menjadi orang yang terspesialisasi terhadap isu pemuda dan perubahan iklim. Karena kenapa ini menarik untuk ditindaklanjuti atau ingin di follow up ya secara akademisi, secara literatur tuh sedikit
pembicaraan tentang pemuda di rural. Yang kebanyakan itu kan di urban ya, kampanye gitu ya. Soal sampah, hemat energi. Bahkan kemarin KLHK itu masih isu sampah. Nah, kalau kita lihat di desa itu orang tuh nggak ngomongin sampah lagi. Orang tuh nggak ada ngomongin sampah. Orang tuh nggak ada ngomongin hemat energi karena listrik tuh nggak nyampe ke situ tuh kan. Isu yang paling prioritas di rural itu adalah mempertahankan lahan. Jadi bagaimana teman-teman pemuda tuh punya analisis yang kuat, yang berpikir kritis tadi itu, kemudian mereka punya kemampuan mengadvokasi. Karena ancaman orang asing tuh masuk, perusahaan masuk, menyerobot lahan dan sebagainya, itu kemungkinan besar tuh ada di desa. Kalau nggak kuat kawan-kawan pemuda yang menjadi garda terdepan ya untuk menghalangi ya, mengadvokasi itu ya, itu sia-sia. Karena kepentingan itu akan mudah masuk ke kantong-kantong para senior. Karena mereka punya kebutuhan rumah tangga. Kebutuhannya tidak banyak. Kebutuhan mereka tidak banyak, hanya pulsa saja sebenarnya. Jadi aku mencoba mengikrarkan ya keputusan, berjanji kepada diri sendiri untuk berperan, mengambil peran dalam isu pemuda di perdesaan dalam perubahan iklim itu apa? Menemukan formula yang tepat itu bagaimana sih sikap pemuda dalam rural itu. Jadi teman-teman bukan pemudanya aja yang sekolah, sekolah untuk sadar akan hak akan lahan, untuk nantinya pencegahan perubahan iklim. Nah, fasilitatornya juga akan sekolah untuk tidak lain kayak semacam apa ya Kak? Membalancing ya. Balancing. Nah, semoga kita doakan bersama gitu ya. Semoga Kak Cori lancar kuliahnya di Prancis dan kembali lagi untuk pemuda-pemuda di desa. Iya, di Indonesia ya. Aku kamu melankolis punya. Ada Kak pesan untuk kawan-kawan pemuda yang mungkin nonton video ini dari Kak Cori? Apa ya, terakhir tuh pesan kemarin ya sama teman-teman waktu perpisahan ya. Ini melankolis nih. Apa ya, aku selalu pesan buat kawan-kawan pemuda itu jangan berhenti belajar, jangan berhenti penasaran. Jangan berhenti untuk tidak menjadi penasaran. Jangan berhenti penasaran, betul. Karena semakin kita tidak penasaran, semakin kita tuh nggak ada upgrade pengetahuan. Jadi selalu belajar dimanapun, dengan siapapun, kapanpun. Itu sih. Mau kita nggak sekolah kata orang ya, mau kita sekolah, terus jangan pernah sombong juga. Ini sebenarnya tuh kayak dakwah ya, tapi itu memang betul terjadi. Beberapa kali kawan-kawan pemuda yang sudah misalnya S1 ya, terus datang ke desa petatang-petatang, gue udah punya ini nih. Nah itu, kalau kata Buya Hamka, ilmu tanpa adab itu nothing. Jadi memang selalu upgrade, kemudian rendah hati, kemudian ingin selalu belajar dengan siapapun di desa. Itu sih. Siap buat teman-teman. Ada lagi? Itu aja. Nggak ada. Nah, teman-teman sahabat Warsi, saya pernah baca di kutipannya anonim yang dicetak di belakang kaos para pengurus LPHD di desa di Bujanggrabah. Bunyinya begini, yang ditakutkan di masa depan bukanlah kemiskinan, tetapi perubahan iklim yang akan memperburuk kemiskinan itu sendiri. Nanti ada di layar. Nah, oke, sahabat konservasi, itu tadi pembicaraan kita tentang sekolah pemuda dan cerita dari pengalaman Kak Cori selaku fasilitatornya. Saya terima kasih kesempatannya Kak Cori dan bincang-bincang yang bergizi ini. Iya. Kita jumpa lagi di observasi yang akan datang. Saya Sonia pamit undur diri, sampai jumpa di episode yang akan datang. Dadah.